Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, 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 sagung dumadi. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu tanda-tanda ataupun ciri-ciri kita ini memiliki khodam penghisap energi. Sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu bahwa setiap manusia itu pasti didampingi oleh khodam. Tetapi khodam tersebut ada yang mempunyai energi positif dan juga ada yang berenergi negatif. Dan juga setiap hari kita hidup di dunia ini itu pasti berbenturan dengan energi-energi, baik itu energi dari makhluk gaib ataupun energi dari khodam orang lain. Karena kita di dunia ini tidak hanya hidup sendiri ya sahabat, tetapi ada berbagai macam makhluk yang itu juga mempunyai energi masing-masing. Dan juga ketika kita berbenturan dengan energi-energi yang lain tersebut, apalagi jikalau energinya itu negatif, maka itu juga bisa menghisap energi kita. Walaupun energi kita positif, kalau kita berbenturan dengan energi negatif, maka energi kita juga akan terhisap gitu loh. Dan juga apabila kita ini memiliki energi negatif, seumpama, maka kita juga akan menghilangkan energi-energi positif yang ada di sekitar kita. Maka perlu kita waspadai bahwa kalau kita mempunyai energi negatif ataupun kita mempunyai energi positif, jangan sampai kita berdekatan dengan orang yang mempunyai energi negatif, karena itu nanti akan nular gitu loh. Lalu apa saja sih tanda-tandanya orang yang memiliki khodam penghisap energi? Tanda-tanda yang pertama, biasanya orang tersebut itu sering mengeluh. Orang yang mempunyai khodam berenergi negatif, itu biasanya orang tersebut sering mengeluh, suka mengeluh, tukang mengeluh. Kalau kita melihat orang yang seperti itu, jangan sampai kita keseringan kumpul dengan dia. Karena apa? Kalau kita berkumpul dengan orang tersebut, bisa-bisa energi kita akan terserap. Karena apa? Kalau kita selalu mendengarkan orang mengeluh, kita selalu mendengarkan orang yang frustasi gitu ya, maka lama-kelamaan kita akan masuk ke dalam lingkaran tersebut atau ke dalam masalahnya tersebut, sehingga kita ini akan mempunyai yaitu kepala pusing karena memikirkan masalah orang tersebut gitu loh. Maka ketika kita masuk ke dalam masalahnya, masuk ke dalam lingkaran orang tersebut, yaitu mengeluh itu tadi, maka energi kita sedikit demi sedikit ini akan terhisap. Energi kita ini akan hilang dengan sendirinya. Maka kita akan sakit kepala gitu ya. Kita juga tidak mempunyai semangat untuk hidup gitu. Makanya kalau ada orang mengeluh, sering mengeluh, tukang mengeluh, panjenengan boleh berkumpul tetapi jaga jarak. Nggak usah masuk ke dalam dunia orang tersebut. Itu tanda-tanda yang pertama. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya bahwa kita orang yang memiliki khodam penghisap energi, yaitu biasanya orang tersebut itu akan sering marah. Orang yang mempunyai energi negatif, orang yang mempunyai khodam energi negatif, biasanya orang tersebut itu akan sering marah. Makanya ketika panjenengan ada di sekeliling orang yang marah atau sering berjumpa dengan orang yang marah, maka panjenengan perlu jaga jarak dari orang tersebut. Karena apa? Otomatis kalau panjenengan berkumpul dengan orang yang sering marah, energi panjenengan ini akan turun.
ya, energi positif panjenengan akan turun dan panjenengan akan mumet dengan sendirinya. Apalagi kalau marah itu panjenengan ladeni, Anda akan menguras energi positif yang ada di dalam tubuhmu. Wis njarke wae ana wong marah, gitu ya. Jadi kalau ada orang marah, jangan kok kita ladeni marah, jangan kita ikut marah, tetapi biarkan. Wis njarke tinggal lunga. Gitu ya. Itu tanda yang kedua. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang memiliki khodam penghisap energi, biasanya orang tersebut itu suka menggosip. Orang yang suka menggosip ini di dalam dirinya ini pasti ada yang tidak beres. Dia mempunyai energi khodam yang negatif. Dan biasanya orang yang suka menggosip ini, dia ini pasti mengetahui info atau mengetahui informasi itu hanya sepotong. Makanya akan terjadi berita hoax. Itu karena dia tidak menuntaskan berita-berita yang masuk kepada dirinya. Dan orang yang suka menggosip ini di dalam dirinya ini pasti ingin menceritakan orang lain. Oh ini. Kalau panjenengan kok diceritakan sama orang yang suka menggosip atau digosipkan gitu ya, nggak usah diladeni. Itu nanti bisa menyebabkan energi positif panjenengan ini akan terkuras, energi positif panjenengan akan terserap habis. Tuh. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang memiliki khodam penghisap energi, yaitu orang tersebut biasanya tidak percaya diri. Orang tersebut biasanya pesimis gitu ya, tidak optimis. Jadi dia tidak percaya diri. Dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Atau bisa dikatakan orang tersebut rendah diri. Bukan rendah hati. Kalau rendah hati kan bagus. Kalau rendah diri ini, orang tersebut itu tidak percaya dengan dirinya sendiri. Makanya kalau panjenengan kok ada teman panjenengan atau orang sepergaulan panjenengan, ketika panjenengan berkumpul kok dia selalu tidak percaya diri, hindari. Itu nanti akan mengajak kemunduran, tidak mengajak maju tapi malah mundur. Panjenengan jaga jarak, karena apa? Itu nanti hidup panjenengan akan belangsak sendiri kalau orang berkumpul dengan orang seperti itu, gitu ya. Panjenengan kumpullah dengan orang yang optimis, orang yang suka semangatnya menggebu-gebu. Jangan berkumpul dengan orang yang tidak percaya diri, orang yang selalu pesimis. Ini nanti akan menguras energi panjenengan sendiri, gitu loh. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang memiliki khodam penghisap energi, yaitu biasanya orang tersebut itu akan meratap secara berkepanjangan. Orang tersebut itu akan sedih secara berkepanjangan. Makanya kalau ada orang yang seperti itu, lebih baik panjenengan menghindar. Karena kalau panjenengan selalu mendekati orang yang selalu sedih, orang yang selalu baper gitu ya, orang yang selalu ibaratnya tidak punya semangat untuk hidup, orang yang selalu meratap gitu ya, nanti panjenengan akan ikut sedih, panjenengan akan ikut tidak tenang pikirannya. Makanya hindari saja. Kalau panjenengan sedih, kalau pikiran panjenengan tidak tenang, maka energi positif panjenengan itu pasti juga akan hilang, akan terserap oleh orang itu tadi, gitu ya. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang memiliki khodam berenergi negatif atau memiliki khodam penghisap energi negatif, yaitu biasanya orang tersebut itu mempunyai sifat yaitu egois, memikirkan dirinya sendiri. Orang yang mempunyai sifat egois, orang yang mempunyai sifat memikirkan dirinya sendiri, itu sudah pasti bahwa energinya itu pasti negatif, dan itu bisa menghisap energi kita. Kok bisa gitu loh? Kalau kita berkumpul dengan orang yang egois umpama gitu ya, seumpama, pasti panjenengan akan merasa capek hati, panjenengan akan merasa kesel gitu loh. Akan panjenengan akan merasa jengkel sendiri. Nah, ketika panjenengan jengkel ini, panjenengan energi panjenengan akan terkuras habis, akan terserap oleh energi yang negatif tadi. Makanya panjenengan hindari orang yang suka mempunyai sifat egois ini tadi. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang memiliki khodam penghisap energi negatif, yaitu biasanya orang tersebut itu
selalu berpikir negatif. Orang tersebut selalu negatif thinking. Iya bener ya, negatif thinking ya. Yang berpikir negatif itu loh, ke orang-orang Inggris nih, lebih kayak orang pinter gitu. Ya, panjenengan jangan mendekati orang yang selalu berpikir negatif. Karena apa? Orang yang selalu berpikir negatif ini, dia itu akan selalu menyimpulkan bahwa apapun yang terjadi dengan dirinya ini pasti ada sangkut paut dengan orang lain. Nah, orang yang semacam ini itu pasti mempunyai hati yang khawatir, hati yang suudon, berprasangka buruk dan yang lain sebagainya. Kalau panjenengan ikut masuk ke dalam dunianya orang ini, panjenengan akan meladeni orang tersebut, maka energi positif panjenengan ini akan terkuras dengan sendirinya. Karena orang yang semacam ini itu akan selalu mempunyai pikiran yang negatif, akan selalu menggosip, akan selalu mengeluh, akan selalu menceritakan orang lain. Lengkap jadinya kalau orang yang selalu berpikir negatif kepada orang lain. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa tanda-tanda bahwa orang tersebut memiliki khodam penghisap energi. Saran saya, kalau panjenengan tidak mau energi positif panjenengan terkuras, panjenengan boleh bergaul dengan orang-orang tersebut, orang-orang semacam itu, tetapi beri jarak. Jangan selalu berkumpul dengan orang tersebut, gitu loh. Jadi ada masanya panjenengan itu juga tidak berkumpul dengan orang tersebut. Nggak usah lama-lama berkumpul dengan orang-orang tersebut kalau itu energi panjenengan masih rendah, gitu ya. Tetapi kalau memang panjenengan energinya ini positif dan energinya panjenengan kuat, energinya tinggi, nggak masalah, pasti panjenengan tidak akan masuk ke dalam dunia orang tersebut. Tetapi ketika panjenengan energinya rendah, energinya hanya sedikit, panjenengan pasti akan masuk ke dalam dunia orang-orang tersebut, dan energi panjenengan ini pasti akan ikut terhisap, akan terserap oleh energi negatif orang-orang yang ada di sekeliling panjenengan itu. Nah, terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila panjenengan mempunyai pengalaman, ya, mempunyai pengalaman tentang penghisap energi ini, khodam penghisap energi ini, atau orang-orang yang di sekitar panjenengan, panjenengan silahkan komen di kolom komentar di bawah. Gitu ya. Terima kasih. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.